Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sukses aktivitasnya hari ini tentunya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan selalu ada manfaatnya ya. Jadi untuk kali ini kita akan sedikit berbagi tips sederhana ya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang pemula ya, atau yang baru ingin memulai berjualan, ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Mudah-mudahan tips ini memberikan sebuah pemahaman baru untuk teman-teman sekalian. Nah, tips yang pertama menurut saya yang perlu dipahami sebelum memulai berjualan adalah kita harus pintar-pintar memilih sebuah produk yang betul-betul pas untuk kita jual, teman-teman. Jadi produk yang pas itu menurut saya adalah tentunya produk yang banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian harganya untuk pemula sebaiknya cari produk yang harganya murah, supaya menjualnya juga lebih mudah ya. Kemudian cari produk yang risikonya tidak terlalu banyak, teman-teman. Kalau bisa yang tidak ada risikonya, seperti kaos kaki ini adalah menurut saya sebuah ide usaha yang risikonya hampir tidak ada, teman-teman, kecuali memang kalau dia robek. Karena dari segi model kaos kaki ini tidak pernah berubah dari masa ke masa, paling main di motif saja, teman-teman. Jadi seperti itu cara cari produk yang pas untuk kita jual tentunya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian harus memahami betul produk yang teman-teman sekalian jual ya. Jadi mulai dari kelebihan dan kekurangan produk kita harus tahu ya. Kemudian contohnya seperti saya yang jualan kaos kaki ya. Jadi jualan kaos kaki ini saya harus paham betul kelebihan dan kekurangan produk yang saya jual. Kemudian harga-harganya saya harus paham betul, jenis-jenisnya saya harus paham betul ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami betul produk yang kita jual ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah kita harus memahami pasar dulu, teman-teman. Kemana kita akan menjual, siapa calon-calon pelanggan kita, siapa calon-calon konsumen. Jadi sebelum menjual saya harus memahami kira-kira produk apa nih yang seperti apa yang banyak dibutuhkan calon-calon pelanggan saya atau pelanggan-pelanggan saya ya. Jadi sering sekali ada yang yang saya pernah sharing sama teman sesama penjual kaos kaki ya, mereka melihat jualan saya itu rata-rata barang-barang seperti ini yang tanpa kemasan, dan memang di pasar Sulawesi ini yang lakunya barang-barang seperti ini, teman-teman, yang belum dikemas. Jadi pelanggan saya itu rata-rata carinya yang seperti ini, yang tanpa kemasan kan. Nah, seperti ini. Makanya saya selalu sampaikan bahwa selera pasar itu tidak semuanya sama ya. Jadi pasar Sulawesi seleranya mungkin seperti ini, tetapi di Pulau Jawa belum tentu seleranya sama, teman-teman. Jadi selera pasar di Pulau Jawa belum tentu sama dengan Sulawesi Selatan ya. Kemudian selera pasar di Sumatera belum tentu sama dengan di Pulau Jawa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita memilih sebuah produk, sebelum kita mulai berjualan, kalau perlu kita ada riset dulu, kira-kira barang seperti apa nih yang paling banyak diminati oleh orang-orang di sekitar tempat saya jualan ya. Jadi seperti supaya kita nantinya tidak salah produk, teman-teman. Jadi itu yang ketiga menurut saya, kita harus paham betul apa kebutuhan daripada calon-calon pelanggan kita di tempat di mana kita menjual ya. Kemudian berikutnya adalah hal sederhana yang menurut saya tidak boleh juga diabaikan adalah pelayanan kita, teman-teman. Jadi artinya begini, kita harus tahu bahwa profesi menjual itu adalah profesi yang memberikan sebuah pelayanan ya. Jadi memberikan sebuah solusi. Jadi pelayanan itu adalah salah satu produk yang bisa kita jual menurut saya, teman-teman. Jadi sebuah penilaian ya, nilai plus bagi pelanggan-pelanggan kita
itu adalah pelayanan kita. Jadi bagaimana kita melayani calon-calon pelanggan kita, bagaimana kita melayani pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi pelanggan kita, sehingga mereka senang untuk bekerja sama dengan kita, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah hal sepele sebenarnya, tetapi bisa mempengaruhi penjualan, teman-teman. Jadi saya harus bisa menjual diri saya sendiri juga, bagaimana saya bersikap kepada pelanggan saya dengan murah senyum, dengan banyak bicara ya, tentunya bicaranya yang positif, yang membangun ya, sehingga pelanggan-pelanggan kita senang berkomunikasi dengan kita dan tidak sungkan untuk berkomunikasi dengan kita ya. Jadi kita harus menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan pelanggan-pelanggan. Jadi hal ini memang sederhana, tetapi kalau dipraktekkan insya Allah bisa memberikan sebuah manfaat untuk kita dalam berusaha, teman-teman, atau berjualan ya. Dimanapun kita jualan, apapun produknya, hal ini perlu dipahami agar usaha kita berjalan dengan baik tentunya, mudah-mudahan ya. Jadi oke, teman-teman, itulah tips sederhana dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada manfaatnya, bantu di subscribe channel ini agar bisa berkembang dan membagikan hal-hal positif tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangatnya.